Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang lanjutan operasi matrik. Minggu lalu kita sudah mempelajari matrik, jenis-jenis matrik, kemudian operasi matrik, penyimpulan matrik, transpose matrik, inverse matrik yang sederhana, dan perkalian matrik. Sekarang kita lanjutkan dengan operasi matrik yang lainnya. Kita mulai dengan matrik bersekat. Matrik bersekat ini adalah digunakan apabila matrik kita itu mempunyai dimensi yang sangat besar, yang lebih dari dimensi 2x2 atau 2x3 ya. Jadi matrik ini bisa kita sekat seperti ini, misalkan ini matrik A, ini dimensinya adalah 4x4 ya. Ada 4 baris 4 kolom. Ini bisa kita sekat menjadi 2 bagian, yaitu menjadi A1 itu yang bagian atas ini yang 2 baris, kemudian A2 yang 2 baris bagian bawah. Kemudian apabila dilakukan transpose matrik, ya, transpose matrik itu tandanya seperti ini, transpose matrik ya. Maka yang tadinya baris menjadi kolom, ya, tetap dalam bentuk sekat, yaitu di sini ada 1, 3, 5, 7 baris ya, menjadi kolom 1, 3, 5, 7. Kemudian baris yang kedua 2, 4, 6, 8 jadi 2, 4, 6, 8. Kemudian matrik yang A2-nya menjadi A2 aksen, transposnya ya. Jadi 6, 5, 4, 3, kemudian 7, 0, 2, 9, 7, 0, 2, 9 ya. Jadi itu caranya mentranspos matrik dengan menggunakan matrik sekat. Kemudian bisa ini matriknya ya, sekatnya adalah berdasarkan barisnya atau sekat horizontal. Bisa juga sekatnya berdasarkan sekat vertikal seperti matrik B ini yang dimensinya adalah di sini adalah 3 baris 4 kolom. Ya, 3 baris 4 kolom. Ya, sehingga kita akan mensekat menjadi 2 secara vertikal menjadi matrik B1 dan matrik B2. Ya, maka transpose matriknya menjadi seperti ini ya. Jadi yang tadinya kolom 540 menjadi baris 540. Kemudian 639 jadi 639. Kemudian 729 jadi baris 729, 810 jadi 810, baris 810. Nah, bisa juga disekatnya itu berdasarkan horizontal dan vertikal. Contohnya di sini adalah matrik C. Yang disekat menjadi matrik C11, C12, C21, C22. Nah, contohnya misalkan di sini adalah dimensinya 2x2 yang sederhana sekali ya. Jadi D7 2 minus 5 4. Maka ketika ditranspos ya menjadi yang tadinya baris menjadi kolom di sini ya, menjadi 7 2, kemudian baris menjadi kolom minus 5 4. Jadi sama seperti kita mentranspos matrik biasa ya. Hanya saja di sini dia dibagi dalam elemen-elemen sekatan ya. Kemudian kalau misalkan di sini adalah yang harus kita perhatikan di sini pada waktu matrik sekatan ini adalah 7 2 ya, ini jadi menjadi kolom ya, kemudian minus 4 kemudian minus 5 dan 4 jadi kolom di sini ya. Nah, kalau dia masih dimensinya 2x2 masih mudah, tapi kalau dimensinya sudah lebih besar, misalkan di sini A1-1-nya itu ya itu adalah M1 kali N1, A21-nya adalah M2 kali N1, kemudian A12 itu adalah M1 N2, kemudian A22 M2 N2. Nah, maka matrik transposnya kalau seperti ini adalah ini berarti masing-masing A ini
ini dimensinya lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 ya. Jadi dimensi lebih dari 1. Nah, maka untuk transpose matriknya, transpose matrik dari matrik A, matrik A ini katakanlah matrik A, kemudian ditranspos, ini ada tanda transposnya, itu menjadi A11 transpos, kemudian A11 menjadi A21 transpos. Jadi A21 pindah ke sebelah sini. Kemudian A12, kemudian A12, kemudian A22. Jadi dari sini. Ya, perhatikan perpindahan sekat antara A12 dan A21. Ya. Jadi di sini yang tadinya baris ya menjadi kolom. Ya. Kemudian baris 21, 22 menjadi kolom. Ya. Jadi prinsipnya adalah yang tadinya baris menjadi kolom. Nah, kemudian jika ada matrik A berdimensi M kali N, kemudian disekat, kemudian tentunya ini lebih dari 2 dimensinya ya, kemudian matrik B M kali N juga disekat, maka penjumlahan dari matrik tersebut adalah penjumlahan dari elemen-elemennya. Ya. Jadi di sini adalah A12 yang A1 dan A2 yang disekat, ditambah atau dikurangi dengan B1 dan B2 yang disekat, maka matrik penjumlahannya adalah A1 ditambah atau dikurangi dengan elemen-elemen B1, kemudian yang bagian yang berikutnya adalah A2 ditambah atau dikurang dengan elemen-elemen B2. Jadi kaidah serupa berlaku pula jika A dan B sama-sama disekat secara horizontal dan sebangun. Jadi dengan catatan adalah kalau kita menjumlahkan matrik kan dimensinya harus sama. Ya, jadi di penyekatannya pun juga harus sama. Ya. Baik apakah penyekatan horizontal maupun penyekatan vertikal. Nah, kalau penyekatannya tidak sama, berarti tidak bisa dilakukan proses penjumlahan atau proses pengurangan. Ya. Kemudian jika satu matrik A, M kali N, kemudian disekat menjadi 2 bagian, jadi A1 dan A2, dan matrik B, M kali N, disekat juga menjadi B1 dan B2, maka A1 dan B1 berorder, berdimensi M1 kali N, serta A2 dan B2 berorder atau berdimensi M2 kali N. Maka matrik A ditambah atau dikurangi dengan matrik B, ya, ketika ini dilakukan penyekatan horizontal, ya, maka di sini adalah penjumlahannya atau pengurangannya secara horizontal. Ya, A1 plus minus B1. Jadi A1 itu matrik yang berdimensi lebih dari 2. Ya. Begitu juga dengan B1. Tapi dia dimensi A1 dan B1 sama. Kemudian A2 menjadi plus B2, A2 plus minus B2. Ya. Ya. Di sini A2 dimensinya sama dengan B2. Contoh. Di sini ada matrik A yang disekat secara vertikal. Jadi di sini dimensinya adalah 3 kali 6. Nah, kemudian di sini matrik B. Matrik B ini adalah di sini adalah 3 kali 5 ya matrik A-nya, dan matrik B itu juga 3 kali 5. Kemudian penyekatannya juga sama. Dan di sini penyekatan A-nya itu ya pada dimensi 3 kali 3 dan 3 kali 2. Maka B-nya juga 3 kali 3 dan 3 kali 2. Maka penjumlahannya A ditambah dengan B, maka elemen A1 tambah dengan B1, A1 tambah B1, kemudian A2 tambah B2. Maka ini kalau kita jumlahkan ini adalah 4, kemudian 5, kemudian minus 5 ya. Kemudian 6 tambah 2, 8, minus 5 tambah 4, minus 1, 4 tambah minus 3, 1. Kemudian 2 tambah 3, 5, 8 tambah 6, 14 ya. Kemudian 7 kurang minus 1, 6. Kemudian yang bagian berikutnya, minus 1 tambah 7, 6, 7 ditambah 9, 16.
kemudian 9 ditambah 8, 17, kemudian 0 tambah 5, 5, kemudian 8 ditambah 0, 8. Jadi ini adalah matriks penjumlahannya yang berdasarkan skat. Jika matriks A M kali N kemudian di-skat secara horizontal, di mana orde matriks A1-nya itu adalah M kali N1 dan orde dari A2-nya adalah M kali N2. Kemudian ada matriks B N kali P, kemudian di-skat secara horizontal B1 dan B2, di mana B1 berorde N1. Berarti dia yang tadinya kolomnya matriks A1 itu menjadi barisnya jadi baris dari B1 ya, kali P, kemudian B2-nya N2 kali P. Ya, berarti ini harus sama dengan dimensinya dengan dimensi kolomnya dari matriks A. Ya. Jadi ini harus sama dengan sini, dengan B2-nya, kemudian N1-nya sama dengan N1-nya. Maka kalau kejadiannya seperti ini, maka A dan B itu bisa dikalikan. Ya. Bisa dikalikan sehingga A1 dikalikan B1 ditambah dengan A2 kali B2. Sehingga dimensi dari hasil perkaliannya adalah M kali P. Di mana A1 dan B1, di mana A1, B1 dan A2 berorde M kali P. Nah, contohnya di sini, ini adalah matriks A, dimensinya adalah 2 kali 4, kemudian disekat di tengah-tengah. Kemudian matriks B, matriks B ini adalah 4 kali 3. Ya. Nah, kali ini 2 kali 4, 4 kali 3, berarti nanti matriks perkalian kalau dikalikan menjadi 2 kali 3 ya, 2 kali 3 ya. Maka yang pertama adalah A kali B. Di sini menjadi A1, kemudian A2, kemudian B1, B2. Ya. Kemudian A1 kali B1, A1-nya ini, matriks ini, 46, 5643, kemudian 253, 416. Kemudian ini dikalikan seperti biasa perkalian matriks ya. Ini 10 tambah 24. Kemudian yang keduanya adalah 25 tambah 6. Kemudian ini 15 tambah ini 15 ditambah 36 ya. Kemudian yang kedua adalah ini. Kemudian yang kedua adalah 43 kali ini ya. 43 kali 24 berarti 8 tambah 16, 8 tambah 12 ya, kemudian 20 ditambah 3, kemudian 12 tambah 18. Maka hasilnya ini 34, 31, 51, 20, 23. Kemudian A2 kali B2, A2-nya yang ini 78, 21 ya. Kemudian yang B2-nya ini adalah 708, 392 ya. Kemudian ini kita kalikan seperti perkalian biasa. Ini adalah 49 dikali tambah 24, kemudian 0 ditambah 72, kemudian 56 ditambah 16 ya. Kemudian yang kedua di sini adalah 14 tambah 3, kemudian 0 ditambah 9, kemudian 16 ditambah 2. Maka hasilnya ini. Ya. Kemudian A dan untuk perkalian AB-nya, maka A1B1 tambah A2B2 ya. Berarti ini ya, ditambah dengan ini ya. Berarti 43 tambah 73, 107, kemudian 31 tambah 72, 103, 51 tambah 72, 123. 20 tambah 17, 37, 23 tambah 9, 32, 30 tambah 18, 48. Jadi ini untuk perkalian matriknya ya. Dengan matrik perskat. Nah, sekarang kalau dimensinya sangat besar sekali ya. Jadi akan lebih bermanfaatnya kalau metode berskat ini untuk dimensi sangat besar sekali ya. Di sini kalau ada matrik A M kali N, kemudian diskat secara vertikal dan horizontal, kemudian matrik B N kali P juga diskat secara horizontal dan vertikal,
di mana matrik A1 itu dimensinya M1 kali N1, kemudian A12 M1 kali N2, kemudian A21 M2 kali N1, kemudian A22 M2 kali N2, sedangkan B2-nya adalah N1 ya, N1 kali P1, kemudian B12 itu N1 kali P2, kemudian N21 kali B21 N2 kali P1, kemudian B22 adalah N2 kali P2. Ya, jadi tetap prinsip-prinsip dalam perkalian matrik yang akan dikalikan itulah banyaknya baris harus dengan banyaknya baris pada banyaknya kolom pada baris pertama itu harus sama dengan banyaknya kolom pada matrik pertama harus dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Ya. Jadi kalau ini A11, A12 kemudian dikalikan dengan matrik B-nya seperti ini, maka di sini adalah A11 kali B11 tambah A12 kali B21. Kemudian A11 kali B12, kemudian A12 kali B22. Kemudian yang bawah A21 kali B11, A21 B11, kemudian A22 kali B21. Kemudian A21 kali B12, kemudian A22 kali B22. Jadi tetap memegang prinsip-prinsip dari perkalian matrik biasa, yaitu banyaknya kolom pada matrik pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matrik yang kedua. Kita lanjut dengan di sini ada contoh ya, contoh matrik A-nya ini di partisi vertikal ya dan horizontal, kemudian matrik B juga yang ini. Nah, di sini kita perhatikan di sini dimensi yang A11 ini 12. 12 berarti dan di sini adalah 21 ya. Kemudian 12 di sini adalah 21 ya. Ini 12 di sini adalah 22 ya. Jadi bisa dikalikan ya. Di sini 12 di sini adalah 21. Kemudian di sini adalah 12 di sini 22. Kemudian di sini adalah 12 di sini adalah 21. Ya, jadi prinsipnya. Oleh karena itu ketika penyekatan itu harus diperhatikan dimensinya sehingga memudahkan untuk melakukan perkalian matrik ya. Nah, maka untuk yang pertama kali adalah kita kalikan dulu yang pertamanya A11 B11 ya. A11 B11. Nah, ini dikalikan dengan yang ini ya. Maka ini kemudian ditambah A12 78 dikalikan dengan yang ini ya. Dengan ini ya. Maka ini adalah kita dapatkan ini sehingga kita dapatkan 34, 31, 73, 21. Maka ini bisa kita jumlahkan 107, 103 ya. Kemudian yang keduanya adalah A11 kali B12 ya, berarti bagian yang ini dikalikan dengan kalikan yang ini ya. Jadi matrik yang ini 5678 dikalikan dengan 3682 ya. Ya, maka seperti ini ya. Maka ini kita dapatkan 15 tambah 36, 51 ya. Kemudian 7, 56 ditambah 16, 72. Maka ini adalah 123. Kemudian yang bagian berikutnya itu adalah yang ini. Yang ini dikalikan dengan yang ini ya. Jadi A11, A21, A22 dikalikan dengan B11, B21 ya. Jadi ini kita kalikan seperti ini ya. Maka ini kita dapatkan ini 4 kali 2 8 tambah 4 kali 2 8 tambah 12 20 ya. Kemudian di sini adalah 20 ditambah dengan
20 ditambah dengan 3, 23 ya. Kemudian ini adalah 2 kali 7, 14 ditambah 3, 17 ya. Kemudian 2, kemudian 0 ya, ini 9 ya. Maka ini dijumlahkan jadi 37, 32. Kemudian yang berikutnya adalah perkalian antara yang ini dikalikan dengan yang bagian kedua dari matriks B-nya yang ini ya. Maka ini kita dapatkan di sini adalah 43 berarti 12 ditambah 18 30 ya. Kemudian 16 ditambah 2 18 berarti 48 ya. Maka hasil dari A kali B-nya ya, matriks A kemudian dikalikan dengan matriks B yang disekat, maka ini adalah terdapatkan dari hasil perkalian tadi. Ini 103, 103, kemudian 123 ya. Kemudian yang berikutnya adalah di sini 3732, kemudian ini 48. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau ini pun kita cek dengan cara yang tanpa disekat, maka hasilnya akan sama ya. Jadi kalau ini tanpa disekat, maka hasilnya akan sama seperti ini. Jadi itu perkalian matriks ya. Jadi dalam perkalian matriks dengan matriks yang disekat, dimensinya harus sama sesuai dengan aturan perkalian matriks ya. Aturan dari suatu matriks bisa dikalikan. Oke, bagian selanjutnya saya akan bicarakan tentang determinan. Ya, determinan itu adalah suatu nilai dari suatu matriks ya. Jadi kalau ada suatu matriks, misalkan matriks A, ya itu seperti ini ya, maka determinannya adalah menjadi A11, kemudian A22 tetap ya, kemudian jadi determinan dari matriks ini. Nah, determinan dari matriks ini adalah kalikan, ini adalah A11 dikalikan A22 dikurangi A21 dikalikan A12. Jadi itu nilai determinannya ya. Kalau matriknya masih 2 kali 2 masih sangat sederhana. Jadi artinya perkalian diagonal yang ini dikurangi dengan diagonal yang satunya lagi ya. Contohnya di sini ada matriks ya. Di sini ada matriks ya, maka determinannya adalah 2 kali 5 dikurangi 4 kali 13. Berarti ini ada 10 dikurangi 12 ya, berarti minus 2. Kemudian kalau ini adalah satu matriks seperti ini ya, maka ini adalah 10 dikurangi minus 12. Jadi 10 kurang jadi tambah ya. Jadi 10 ditambah 12 menjadi 22 ya. Itu determinan. Jadi nilai dari suatu matriks. Nah, jika dimensinya 3 atau lebih dari 3, maka kita harus menghitungnya dengan menggunakan cara seperti ini ya. Cara seperti ini. Jadi kalau dimensi dari 3 kali 3, maka yang pertama adalah di sini adalah penjumlahan 1 2 3 itu jumlahkan, itu yang urutan yang miring ke kanan ya. Katakanlah ini miring ke kanan ya. Kemudian dikurangi dengan urutan yang miring ke kanan turun ya, kemudian dikurangi dengan yang miring ke kanan yang naik ya. Jadi kalau ini caranya di sini adalah ini diagonalnya kita kalikan ya. Kemudian ditambah dengan yang berikutnya. Tambah dengan yang berikutnya, di sini ada dua elemen, harus ditambah 1 ya. Berarti dia lompat di sini lompat 2 baris ya. Kemudian di sini 1, lompat 2 baris, jadi tambah 3 lagi. Kemudian dikurangi yang diagonal, kemudian ini 2, kalau sudah 2 berarti dia tambah 1 lagi ya, lompat 2 baris yang ke sini ya. Kemudian kalau saya ini 1 elemen, maka dia akan lompat ke yang berikutnya ya.
Jadi kalau berdasarkan apa matrik A ini, maka determinan itu tandanya adalah seperti tanda harga mutlak ya. Maka di sini adalah A11 kali A22 kali A33, kemudian ditambah dengan A12 ditambah di sini A23, kemudian dikalikan dengan A31. Ya, kemudian A13, kemudian A13 yang ini ya, kemudian dikalikan dengan A32, kemudian A21 ya. Kemudian dikurangi dengan yang di sini. Jadi di sini adalah A31, kemudian A22, kemudian A13. Kemudian yang keduanya di sini adalah A21, kemudian A12, kemudian di sini yang terakhir adalah A33. Kemudian A21 dikalikan dengan A23 dikalikan dengan A32. Jadi caranya adalah urutannya seperti ini, skemanya cara penjumlahan ini dikurangi dengan yang bagian ini, perkalian ini ya. Atau dengan metode Sarus. Dengan metode Sarus itu caranya lebih mudah lagi ya. Ini jadi matrik ini ya, kemudian dipindahkan dua kolomnya ke sini ya, maka kita ini sudah langsung ya. Ini perkalian ini satu, kemudian ini perkalian yang kedua, ini perkalian yang ketiga dikurangi dengan perkalian sebentar ya, ini perkalian yang satu ya, satu, perkalian dua, kemudian perkalian yang ketiga ya, dikurangi perkalian tiga, perkalian nomor 4, kemudian perkalian yang nomor 5 ya. Jadi dengan cara Sarus lebih mudah daripada dibandingkan dengan cara yang skema yang pertama ya. Nah, dengan demikian kalau kita mengikuti cara Sarus, maka di sini adalah 159 ya. Kemudian 26 267. Kemudian 184 ya. Dan 384 ya. Kemudian dikurangi dengan 753, kemudian 426 429 ya. Kemudian 168. Maka ini kita dapatkan nilainya 0 ya. Oke. Nah, itu caranya untuk yang dimensinya lebih dari 2. Bagaimana kalau dimensinya 4? 4 kali 4 ya sama saja caranya ya. Jadi untuk determinan itu harus matriknya adalah matrik bujur sangkar ya. Dengan catatan harus matriknya matrik bujur sangkar ya, determinan ya. Apa gunanya determinan? Nanti kita akan sampai ke gunanya dari determinan ya. Nah, sifat-sifat determinan. Sifat-sifat determinan itu adalah nilai determinan adalah 0 jika semua unsurnya sama ya. Contohnya matrik yang seperti ini, matrik A ya. Ini maka determinannya ya 0. Ya, kalau kita hitung ya di sini 8 ya. Minus 8 0 ya. Nilai yang kedua adalah nilai determinan adalah 0 jika dua baris atau dua kolom yang unsurnya sama. Ya, contohnya di sini adalah ini baris yang pertama itu sama dengan baris yang ketiga. Ya, maka ini pasti bisa dipastikan determinannya adalah 0 ya. Jadi tanpa menghitung langsung sudah kita tahu determinannya pasti 0 ya. Kemudian yang ketiga, nilai determinan adalah 0 jika terdapat dua baris atau dua kolom yang unsurnya sebanding. Ya, kelipatannya ya, kelipatannya. Di sini ada suatu matrik ya. Di sini suatu matrik 268 265. Dan di sini yang baris yang ketiganya adalah kelipatan duanya ya. Nah, kalau kita temui matrik seperti ini ya, maka sudah bisa dipastikan determinannya adalah 0. Kemudian nilai determinan adalah 0 jika unsur-unsur pada salah satu baris atau kolom semuanya 0 ya. Seperti contoh ini ya. Contoh matrik A ini dia satu barisnya adalah 0 atau salah satu kolomnya adalah 0 ya.
maka pasti semuanya ada 0. Kenapa 0 ya? Karena perkaliannya ya 0 semua. Ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah nilai determinan tidak berubah jika semua baris dan kolomnya bertukar letak. Dengan kata lain, determinan dari matrik A sama dengan determinan dari matrik transpoznya. Ya, contohnya di sini adalah matrik A seperti ini. Ya, kemudian dijadikan matrik transpoznya seperti ini, ya, dirubah. Ya, maka kalau kita hitung determinannya, nilai determinannya tetap sama, ya. Jadi transpos dari suatu matrik, ya, determinannya sama dengan matrik aslinya. Kemudian yang keenam, nilai determinan berubah tanda, tetapi harga mutlaknya tetap jika dua baris atau dua kolomnya bertukar letak. Ya, di sini adalah untuk matrik A seperti ini. Kalau kita hitung determinannya adalah 39. Kemudian di sini kita lakukan pertukaran letak, ya. Di sini adalah yang baris pertama itu menjadi baris yang kedua pada matrik B, ya. Matrik B. Maka di sini adalah determinannya minus, menjadi minus, kebalikannya, ya. Jadi kalau ada pertukaran baris, maka dia akan menjadi minus. Ya. Determinan dari suatu matrik diagonal adalah hasil kali dari hasil diagonalnya. Dari matrik diagonal itu kalau unsur-unsur lainnya 0, ya, maka dia perkalian dari diagonalnya. 2 kali 3 kali 9. Ya. Kemudian yang ke-8, setiap unsur pada salah satu baris atau kolom dikalikan dengan suatu bilangan, nilai determinannya adalah sama dengan hasil kali dengan bilangan tersebut, ya. Jadi kalau misalkan satu baris atau kolom itu dikalikan dengan satu bilangan, maka determinannya adalah sama dengan perkalian dari hasil determinan aslinya dikalikan dengan bilangan pengalinya, ya. Jadi kalau di sini ada satu matrik A seperti ini, kemudian ini matrik yang A bintang ini baris yang kedua ini adalah dikalikan 2, ya. Maka determinannya yang tadinya determinannya 39, maka determinan matrik bintang ini menjadi 78. Yang ke-9, jika semua unsur merupakan penjumlahan dari dua bilangan atau lebih, jadi penjumlahan matrik, ya, maksudnya, ya, maka determinannya dapat dituliskan sebagai penjumlahan dari dua determinan, ya. Jadi ada penjumlahan matrik A dan B, maka determinan hasil penjumlahannya adalah sama dengan penjumlahan dari determinannya masing-masing, ya. Yang ke-10, jika nilai determinan suatu matrik sama dengan 0, jadi yang tadi ada dari nomor 1 sampai nomor berapa itu sama dengan 0, ya, maka matriknya dikatakan matrik singular dan tidak mempunyai inverse, ya. Jadi determinannya 0, ya, determinan A 0, maka A merupakan matrik singular dan A inverse-nya tidak ada. Kemudian 11, jika nilai determinan suatu matrik tidak sama dengan 0, maka matriknya disebut matrik non singular, ya. Berarti matrik itu mempunyai kebalikan, ya. Jadi kalau matrik A, determinan matrik A tidak sama dengan 0, maka matrik A tersebut dikatakan matrik non singular dan ada inverse-nya. Kemudian yang ke-12, pada penguraian determinan ekspansi Laplace. Laplace ini adalah satu metode penentuan determinan dan cara lain, ya. Nilai determinan sama dengan 0 jika unsur baris atau kolom dikalikan dengan kofaktor unsur baris atau kolom lain. Tetapi tidak sama dengan 0 jika unsur suatu baris atau kolom dikalikan dengan kofaktor unsur baris atau kolom itu sendiri.
Jadi apa itu kofaktor nanti kita bahas pada bahasan berikutnya ya. Namun demikian pada umumnya adalah sifat-sifat dari determinan itu ada 11 yang paling umum ya. Nah, sekarang kita bicarakan tentang kofaktor. Apa itu kofaktor? Apa itu adjoint matrix ya. Nah, adjoint matrix itu adalah sama dengan matrik. Adjoint matrix itu sama dengan juga matrik yang kebalikan dari matrik kofaktor ya. Transpose dari matrik kofaktor ya. Jadi adjoint dari suatu matrik tak lain adalah berupa sebuah matrik juga. Jadi hasil dari adjoint adalah suatu matrik. Untuk dapat membentuk sebuah adjoint, terlebih dahulu harus diketahui kofaktor-kofaktornya ya. Untuk mengetahui kofaktornya terlebih dahulu harus diketahui minor-minornya. Ya, nanti kita akan pelajari apa itu kofaktor atau minor. Ya. Kemudian sebelumnya untuk mengetahui minor terlebih dahulu harus dipahami prinsip-prinsip penyelesaian dan sifat-sifat determinan. Ya, jadi disinilah penggunaan daripada determinan, yaitu pada waktu kita membentuk adjoint matrix. Nah, adjoint matrix ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan inverse matrix yang dimensinya lebih dari 2. Untuk memudahkannya kita ambil contoh langsung ya. Di sini adalah matriks A yaitu 3 kali 3, maka determinannya juga kita tentukan untuk matriks A 3 kali 3 ya, di sini ya. Nah, kemudian kita hitung minornya. Nah, minor ini tandanya M ya. Jadi minornya itu nanti kalau metode matriks A itu menjadi M, jadi M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 ya. Nah, untuk menghitung minornya, maka kita gunakan cara Laplace. Cara Laplace itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin menghitung M11 di sini ya, maka yang kita sasar adalah matriks yang ini, yaitu yang kita ingin cari determinannya 5689 ya. 5689. Maka determinannya adalah di sini 45 dikurangi dengan 48, maka minus 3 ya. Kemudian untuk yang sini M22, maka M22 berarti inilah elemennya yang ini dan yang ini ya. Jadi yang pada yang kolomnya ini tidak dilihat ya. Jadi sini menjadi 46 ya. Jadi menghitung determinannya ada 46, 7, 9 ya. Ini kan menghitung determinan ya. Jadi minor itu adalah kita menghitung determinan ya. Determinan dari bagian dari elemen dari suatu matriks yang berdimensi lebih dari 2. Jadi kalau sini 2, berarti sini 4, 6, 7, 9. Berarti di sini adalah 36 dikurangi dengan 42, berarti minus 6. Ya. Kemudian untuk yang di sini, ya, untuk yang elemen M13 berarti determinannya kita ambil yang ini 45, 78. Berarti ini adalah 32 dikurangi dengan 35, berarti minus 3. Kemudian untuk yang 4, M21 berarti elemennya adalah 2389. Dan 2389 berarti di sini adalah 18 dikurangi dengan 24, berarti minus 6. Kemudian M22, nah M22 berarti yang kolom dan barisnya itu tidak diambil, berarti ini adalah 1379. Ini harusnya 1379 ya. Jadi 1 kali 9, 9 dikurangi dengan 21, berarti minus 12. Kemudian M23 ini, M23 berarti ini kolomnya tidak dipakai, berarti ini adalah 1278. 1278, berarti ini 8 dikurangi dengan 14, berarti minus 6. Kemudian M31 berarti inilah 2356, berarti 12 dikurangi dengan 18. 12 dikurangi dengan 15 ya.
maka adalah minus 3. Kemudian M32 berarti 1436, berarti ini 1346 ya. 1346 berarti ini adalah 6 dikurangi dengan 12 berarti minus 6. Kemudian M33 berarti 1245 berarti 5 dikurangi 8 berarti minus 3 ya. Berarti ini kita baru menghitung minornya ya, makanya tandanya adalah M ya, minor. Ya, sehingga untuk cara berikutnya adalah untuk menentukan kofaktornya, maka A11 kemudian A11 ya, ini rumusannya adalah minus 1 pangkat I, minus 1 pangkat I ya. Jadi pangkat I plus J. Jadi 11 berarti ini adalah I plus J berarti 2 ya. Kemudian minus 3 itu dapatnya dari mana? Dari hitungan determinan tadi ya. Di atas tadi minus 3 ya. Nah, kemudian A12 maka hasilnya adalah minus 3. Kemudian A12 IJ ya, berarti minus 1 pangkat I plus J, berarti pangkat 3. Dikalikan minus 6. Minus 6 ini dari mana? Dari hasil yang di atas ini tadi ya. Oke. Kemudian A13 berarti ini minus 1 pangkat 1 tambah 3, pangkat 4. Kemudian minus 3 dari mana? Dari hasil perhitungan tadi di atas tadi, yang ini. Ya. Kemudian A21. A21 berarti minus 1 pangkat 2 tambah 1, 3. Minus 6. Minus 6 itu dari hasil hitungan tadi di atas. Ya. Ini minus 6. M21. Ya. Kemudian A22 berarti minus 1 pangkat 4. Berarti 2 tambah 2, 4. Ya. Minus kalikan minus 12 dari hasil hitungan di atas. Jadi kita dapatkan minus 12. A23 berarti ini 2 tambah 3 minus 1 pangkat 5. Kalikan minus 6. Berarti karena minus-minus menjadi positif 6. Kemudian A31 berarti ini adalah minus 1 pangkat 4 dikalikan minus 3 dari hasil hitungan tadi di atas. Kemudian A32 berarti minus 1 pangkat 5 kali minus 6. Ya, minus 6 ini hasil dari hasil hitungan ini. Ya. Kemudian A33 berarti minus 6 pangkat minus 1 pangkat 6 kali minus 3. Berarti minus 3. Maka matrik kofaktornya ini menjadi minus 3, 6, minus 3. Kemudian baris yang kedua 6, minus 12, kemudian 6. Kemudian baris yang ketiga minus 3, 6, kemudian minus 3. Ya. Oke. Maka adjoint itu sama dengan adjoint itu adalah matrik kofaktor yang ditranspuskan ya. Matrik adjoint itu adalah matrik kofaktor yang ditranspuskan ya. Sehingga ini minus 3, 6, 3 menjadi minus 6, minus 3, 6, 3. Kemudian yang baris 6, 12, 6 menjadi kolom. Kemudian ini minus 3, 6, minus 3. Ya. Nah, dalam contoh ini secara kebetulan matrik A12 sama dengan transpusnya ya. Jadi matrik A IJ sama dengan matrik A IJ transpus. Berarti matrik kofaktor tersebut merupakan matrik simetris ya. Jadi ini yang kita sebut dengan matrik kofaktor ya. Ini matrik kofaktor. Kemudian untuk menjadi matrik adjoint itu matrik kofaktornya harus kita transpuskan. Yang berikut adalah latihan. Nanti latihan akan dimasukkan dalam lembar latihan ya. Kemudian kita lanjut dengan inverse matrik dan adjoint matrik ya. Nah, inverse matrik, kalau inverse matrik notasinya adalah A pangkat minus 1, yaitu adjoint dibagi dengan matrik adjoint dibagi dengan determinan dari matrik A-nya. Jadi kalau adjointnya berarti adalah transpus dari matrik kofaktornya ya. Oke. Dari hubungan ini terlihat bahwasannya
A inverse ada atau dapat dibentuk jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0 ya. Jadi contohnya kalau determinan yang di bawah ini tidak sama dengan 0. Contohnya di sini untuk matrik 2 kali 2 ya. Matrik A 8 4 5 3 ya. Ini maka kita bisa hitung determinannya adalah di sini adalah 24 dikurangi 20 ya, 8 kali 3 dikurangi 5 kali 4 bagi 4 berarti A inverse-nya ada ya. Nah, kalau kita pakai menggunakan cara menggunakan minor kofaktor ya, maka ini kita bisa hitung M11-nya 3, M12-nya 5, M21-nya 4, M22-nya adalah 8. Maka kofaktornya adalah minus 1 ya. Minus 1 ya, jadi A11 pangkat 2 dikalikan 3, kemudian A12 ini minus 1 pangkat 3 kalikan 5 ya. Kemudian A21 ya minus 1 pangkat 3 ya, 21 pangkat 3 ya, kalikan dengan A21 4, kemudian A22 minus 1 pangkat 4, 4-nya dari mana? 2 tambah 2 ya, dan kali 8 ya. Maka matrik kofaktornya ada yang menjadi 3 minus 5, kemudian minus 4, 8 ya. Jadi kemudian adjointnya adalah transpos dari matrik kofaktornya ya. Transpos dari matrik kofaktor menjadi 3 minus 5, kemudian minus 4, 8 ya. 48. Jadi ini adalah matrik adjointnya dibagi dengan untuk transposnya dibagi dengan matrik determinannya ya. Jadi ini dibagi 3 bagi 4 jadi 0,75, minus 4 bagi 4 minus 1, minus 5 bagi 4 minus 1,25, kemudian 8 bagi 4 2. Jadi ini adalah matrik inverse-nya ya. Jadi inverse dari matrik ini adalah matrik ini. Oke. Kalau matrik 2 kali 2 mudah kita bisa menggunakan dengan cara Laplace ya. Ini cara Laplace atau kita gunakan dengan menggunakan cara yang sudah pernah kita sampaikan ya, yaitu perkalian. Jadi ini tetap, kemudian pertukaran dari diagonal ini ya jadi minus, kemudian dibagi dengan determinannya. Nah, bagaimana kalau matriknya lebih daripada 2, dimensinya 2 ya. 3 kali 3 contohnya di sini ya. 3 kali 3. Nah, kita cek dulu determinannya di sini adalah ya di sini determinannya adalah 10, berarti inverse-nya ada ya. Jadi pertama kali ya kita cek untuk mencek matrik itu ada inverse-nya atau tidak adalah kalau nilai determinannya positif ya. Nah, kemudian kita hitung minornya ya. Minornya di sini M11 berarti 0,326 jadi minus 6. Kemudian M12 berarti 4, 3, 2, 3. Kita dapatkan 6 ya. 6 ini dapat dari mana? 12 dikurangi 6 ya. Kalau ini adalah 0 dikurangi dengan 6. Ya, kemudian M13 berarti 4022. 4022 berarti di sini 8 dikurangi 0, 8 ya. Oke, kemudian M21 ini berarti adalah 25 23. 25 23 berarti 6 dikurangi 10 minus 4. Kemudian 0 berarti 35 23. Berarti 9 dikurangi 10 minus 1. Kemudian yang ini adalah ini berarti 32 22. Berarti 6 dikurangi 4 2. Kemudian yang M32 berarti 25 03. 25 03 berarti ini adalah 6 M32 berarti 35 43. 3543 berarti 9 dikurangi dengan 20 minus 11. Kemudian M33 berarti yang ini ya berarti adalah 3222. Berarti 3
berarti ini ya 3240 ya. Sorry. 3240 berarti ini 3 0 dikurangi 8 minus 8. Kemudian baru kita hitung kofaktornya, bilang kofaktornya ya. Berarti ini pangkat 2, kemudian dikalikan dengan hasil hitungan dari minornya tadi, minus 6, minus 6, 8. Kemudian ini juga di sini adalah minus 1 pangkat 2 ya. Kemudian minus 1 pangkat 3, minus 1 pangkat 4, minus 1 pangkat 3, 3-nya dari mana? 2 tambah 1 ya. Kemudian minus 1 pangkat 4 ya, karena B22. Minus 1 pangkat 5 karena B23. Minus 1 pangkat 4 karena B31. Minus 1 pangkat 5 karena B32. Minus 1 pangkat 6 karena B33 ya. Kemudian dikalikan dengan bilangan minornya, maka kita dapatkan bilangan faktornya adalah minus 6, minus 8, minus 6, minus 6, 8. Kemudian 4, minus 1, minus 2, kemudian 6, 11, minus 8. Maka kita dapatkan A join B-nya. Matrik A join B-nya adalah transpos dari matrik ini ya. Jadi ini minus 6, 6, 8, jadi 6, 8, 4, 2, 1 menjadikan kolom. Kemudian 6, 11, minus 8 jadi kolom. Ya. Kemudian A join-nya ini kita bagikan dengan untuk mendapatkan inverse-nya. Ya, jadi A join-nya ini kita bagi dengan determinannya. Tadi determinannya adalah 10 di sini ya. Kita dapatkan 10. Maka kita bagikan 10, maka ini jadi minus 0,6, 0,4, 0,6, minus 0,6, minus 0,1, 1,1 ya. Kemudian 0,8, minus 0,2, minus 0,8. Jadi ini adalah matrik inverse-nya ya. Nah, kembali lagi kalau matrik inverse-nya ini kita kalikan dengan matrik aslinya, maka yang kita dapatkan adalah matrik satuan ya. Oke, ini adalah latihannya, nanti akan disampaikan pada lembar latihan. Kemudian kegunaan dari matrik-matrik tadi ya, ada perkalian matrik, ada A join ya, ada A inverse, ada A transpose, itu penggunaannya adalah pada pemecahan persamaan linear ya. Pemecahan persamaan linear itu adalah seperti ini ya. Jadi A11 kali X1 tambah A12 kali X2 ditambah dan seterusnya A1N kali Xn itu sama dengan C. Ya. Jadi persamaan linear namanya ya, karena semuanya pangkatnya adalah 1 ya. Kemudian A21 kali X1, A22 kali X2 dan seterusnya sama dengan C2. Sampai seterusnya sama dengan Cm. Nah, kalau persamaan linear ini kita susun dalam bentuk matrik, maka di sini adalah A M kali N. A M kali N, kemudian X-nya adalah N kali 1. Sehingga matrik C-nya itu adalah CM kali 1. Nah, X ini adalah suatu variable atau parameter yang tidak diketahui nilainya ya. Sedangkan A itu adalah koefisien ya. Jadi persamaan linear itu adalah nantinya tujuannya adalah untuk memecahkan berapa nilai dari X-nya ini ya. Nah, untuk memecahkan nilai dari X ini maka rumusnya di sini adalah A inverse. A inverse dikalikan dengan C-nya ya. Jadi matrik A ini harus kita hitung A inverse-nya. Nah, untuk A inverse itu maka kita harus menghitung matrik A join-nya. Untuk menghitung A join-nya berarti kita harus menghitung kofaktornya. Untuk menghitung kofaktor berarti kita harus menghitung nilai minornya dan seterusnya ya. Kemudian kita bagi dengan nilai determinannya. Maka kita dapatkan matrik A inverse-nya. Kemudian A inverse-nya itu kita kalikan dengan matrik C-nya, maka kita akan dapatkan nilai daripada X-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada persamaan linear. Dari persamaan linear ini kemudian kita susun matrik A-nya di sini adalah koefisiennya 1, 1 minus 1, 1, 1 minus 1. Yang kedua adalah 3 minus 4, 2. 3 minus 4, 2. Kemudian yang ketiga adalah baris ketiga 2, 5, 1. Ya. Jadi matrik A-nya seperti ini. Matrik X-nya adalah X1, X2, X3. Jadi kalau kita kalikan maka dia akan kembali seperti persamaan ini ya.
dengan matrik C-nya ini adalah 6 minus 2, 0. Ya. Nah, kemudian setelah dihitung dengan cara matrik adjoint dan matrik inverse-nya dengan matrik adjoint, maka kita dapatkan matrik inverse-nya seperti ini. Nah, kemudian matrik inverse-nya ini kita kalikan dengan matrik C-nya, maka kita dapatkan nilai X-nya, yaitu 2, 0, minus 4. Ya. Nah, sehingga kalau nilai 2, 0, minus 4 ini kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka masing-masing akan kita dapatkan nilainya 6, minus 2, dan 0. Ya. Itulah persamaan linear. Jadi penggunaan matrik itu adalah pada pemecahan persamaan linear, ya, yang dimana kita akan menggunakan matrik transpose, matrik inverse-nya dikalikan dengan matrik C-nya, ya. Ini latihan yang nanti akan disampaikan pada satu lembar latihan yang khusus, ya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini untuk matrik, ya. Untuk matrik. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.